Kawasan pesisir di Jakarta Utara yang dulunya sepi dan tak dianggap penting, mendadak jadi rebutan. Sebidang tanah kosong di dekat pelabuhan, yang katanya milik warga sejak puluhan tahun lalu, tiba-tiba mulai dikuasai oleh kelompok preman. Warga mendapati patok-patok baru ditancapkan dan tenda-tenda penjaga berdiri di sekitar area. Preman-preman bertato, berlogat Ambon, mulai berkeliaran siang malam, menyuruh warga angkat kaki dari tanah yang mereka klaim telah dibeli secara sah. Beberapa warga yang melawan diintimidasi, bahkan dipukuli. Suasana mencekam mulai terasa di kampung yang tadinya damai. Ketegangan meningkat ketika kelompok preman lain datang dan mengklaim juga punya hak menjaga tanah tersebut. Terjadi bentrokan kecil antar dua kelompok pada suatu malam. Namun kelompok Ambon yang lebih terlatih dan brutal berhasil mengusir lawannya. Mereka mulai memasang pagar seng dan mengusir pedagang yang biasa berjualan di sekitar lokasi. Isu pun berkembang bahwa kelompok preman ini bukan sekadar jagoan jalanan, melainkan security bayaran, yang disewa oleh sebuah perusahaan besar yang ingin mengambil alih tanah untuk proyek properti. Warga mencoba melapor ke kelurahan dan kepolisian setempat, namun semua pihak seolah tutup mata. Ketika seorang ibu tua dilempar batu saat memprotes perusakan warungnya, video rekamannya viral di media sosial. Barulah kepolisian mulai bergerak. Kapolsek Penjaringan mengirimkan beberapa anggotanya untuk memantau situasi. Tapi situasi jauh lebih rumit dari dugaan awal. Preman-preman itu tidak hanya kasar, tapi juga membawa senjata tajam dan bahkan diduga menyimpan senjata api. Saat polisi mendekat, mereka mengelak dengan alasan menjaga aset perusahaan. Sengketa tanah ini, yang awalnya terlihat biasa, mulai menunjukkan gejala sebagai medan konflik antara rakyat, aparat, dan kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Pagi itu, udara di kawasan pesisir Jakarta Utara mendadak kacau. Sekelompok polisi dari Polres Jakarta Utara dikerahkan untuk mengawal tim pengukuran BPN yang hendak mengecek status tanah. Baru saja mereka tiba dan membuka pagar seng, suara teriakan dari arah dalam menggema, diikuti kerumunan preman Ambon bersenjatakan parang, balok, dan senapan angin. Polisi mencoba tenang dan menenangkan situasi, tapi provokasi memuncak. Tiba-tiba, terdengar letusan tembakan dari arah barisan preman. Suara itu membuat semua orang panik. Salah satu peluru mengenai bahu seorang polisi, membuatnya jatuh dan berdarah. Kekacauan tak terhindarkan. Polisi membalas dengan tembakan peringatan ke udara, tapi kelompok preman tidak mundur. Mereka menyerbu dengan brutal, melempar batu dan menyerang anggota polisi dengan kayu dan pisau. Seorang warga sipil, seorang pemuda pengantar makanan, terkena peluru nyasar di bagian perut dan meninggal di tempat. Jeritan warga menggema, sementara polisi menarik mundur untuk menyelamatkan korban dan menyusun kembali kekuatan. Insiden itu membuat media nasional ramai memberitakan bentrokan berdarah di tanah sengketa Jakarta. Publik pun mulai mempertanyakan, kenapa kelompok preman bisa sebegitu kuatnya menghadapi aparat. Setelah kejadian itu, Polres membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih dalam. Video drone yang menangkap pergerakan para preman memperlihatkan bahwa kelompok itu bukan hanya sekadar kumpulan preman lokal. Mereka bergerak terorganisir, punya posko lengkap, dan komunikasi lewat HT layaknya satuan militer kecil. Kapolres curiga, ada kekuatan besar yang menyokong kelompok ini, bukan sekadar pengusaha properti lokal. Penyidikan mulai diarahkan ke jaringan mafia tanah, dan kemungkinan adanya campur tangan asing dalam sengketa yang awalnya terlihat sepele. Jakarta tengah duduk di atas bara, dan semua orang belum tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, tim intel kepolisian melakukan pengamatan diam-diam dari jarak jauh menggunakan kamera termal. Mereka mencatat pergerakan preman-preman yang berjaga di area sengketa. Yang mengejutkan, tiap shift penjagaan dilakukan secara bergiliran, dengan catatan yang tertulis di papan besar di dalam posko. Preman-preman itu punya sandi komunikasi, rotasi waktu, dan pembagian tugas seperti sebuah pasukan profesional. Bahkan ada seorang pria parubaya yang mereka panggil, komandan, bertugas memberikan instruksi harian dan mengatur logistik, termasuk pasokan makanan dan senjata tajam. Ini bukan kelompok jalanan biasa, ini struktur militer sipil yang telah dirancang untuk perang jangka panjang. Kepolisian kemudian menangkap salah satu preman saat sedang membeli amunisi airsoft gun di kawasan Glodok. Dari interogasi intensif, terungkap bahwa kelompok tersebut direkrut dari Ambon oleh seorang agen keamanan swasta di Jakarta.
Mereka dijanjikan gaji bulanan dan tempat tinggal jika bersedia menjadi penjaga aset dari sebuah perusahaan properti asing yang berniat mengembangkan kawasan tersebut. Namun anehnya, perusahaan itu tidak terdaftar di Dinas Tata Kota dan tidak punya izin resmi. Bahkan nama perusahaan tersebut berubah-ubah di setiap dokumen, sebuah pola klasik pencucian proyek oleh mafia tanah. Lebih mengejutkan lagi, saat tim Siber Polri menelusuri komunikasi digital para preman, mereka menemukan grup percakapan di aplikasi asing berisi perintah dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Beberapa perintah menggunakan kode lokasi, instruksi tekanan ke warga, dan jadwal kedatangan barang yang belum diketahui maksudnya. Kapolres memutuskan untuk membentuk satuan tugas gabungan dari Intelkam, Reskrim, dan Satbrimob untuk menangani perkara ini. Mereka sadar, konflik ini bukan lagi soal sengketa tanah biasa. Ini adalah awal dari pertempuran yang akan menguji nyali seluruh aparat di Jakarta, melawan kekuatan bayangan yang jauh lebih licik dan terorganisir. Penyelidikan lebih dalam mengarah pada satu nama yang berulang kali muncul dalam komunikasi digital para preman, Tuan Zhang. Dari data intelijen yang dikumpulkan, Tuan Zhang adalah seorang pengusaha asal Tiongkok yang diketahui pernah terlibat dalam proyek reklamasi ilegal di beberapa negara Asia Tenggara. Ia jarang muncul di media, namun memiliki jaringan bisnis gelap yang sangat luas, termasuk dalam pengadaan jasa keamanan, penggusuran tanah, dan pembersihan lahan secara ilegal. Keberadaannya di Jakarta diduga sebagai bagian dari proyek besar untuk menguasai kawasan pesisir, yang diyakini akan menjadi titik strategis jalur logistik lintas laut di masa depan. Tim Satgas Gabungan mulai memetakan jaringan Zhang di Indonesia. Ternyata, ia tidak datang sendiri. Ada banyak investor dari luar negeri yang diam-diam menyuntikkan dana lewat perusahaan cangkang. Perusahaan inilah yang membayar para preman Ambon untuk mengamankan wilayah dengan dalih investasi properti. Beberapa oknum pejabat lokal pun mulai terdeteksi menerima dana transfer dari perusahaan yang sama. Dengan data yang cukup, Kapolres mengajukan surat resmi ke Mabes Polri agar operasi besar pembersihan segera dilakukan. Namun perintah dari atas belum turun juga, menandakan adanya tekanan politik atau kekuatan tersembunyi yang menghambat. Di tengah jalan, seorang perwira intel bernama Kompol Raditya mendatangi markas dengan wajah tegang. Ia membawa kabar buruk, salah satu penyidik dari timnya ditemukan tewas di kamar kosnya malam sebelumnya. Dugaan awal menyatakan overdosis, tapi dari hasil forensik ditemukan tanda-tanda racun saraf di tubuhnya. Ini memperkuat dugaan bahwa kelompok ini bukan hanya menyuap, tetapi juga membunuh siapapun yang mengganggu operasi mereka. Kapolres tak bisa tinggal diam. Ia menghubungi Polda dan menyusun rencana penggerebekan besar-besaran. Perang terbuka di Jakarta tampaknya tinggal menunggu waktu. Operasi besar akhirnya disetujui. Dengan sandi, Fajar Gelap, tim gabungan dari Brimob, Reskrim, dan Intelkam disiapkan untuk melakukan penyergapan serentak di 5 titik yang diduga menjadi pos penting kelompok preman bayaran. Di antara lokasi itu, ada satu gudang tua di belakang pelabuhan yang diyakini sebagai markas utama. Malam sebelum operasi, briefing dilakukan secara tertutup di markas Polda. Semua anggota diminta bekerja dalam senyap dan mematikan semua pelacak, karena dikhawatirkan ada kebocoran informasi dari dalam. Ini adalah misi yang tidak hanya mempertaruhkan keamanan kota, tapi juga nyawa para anggota. Tepat pukul 3.30 pagi, tim bergerak. Jalanan masih gelap dan sepi saat kendaraan taktis Brimob mendekati gudang tua. Begitu mendobrak masuk, pasukan disambut hujan tembakan dari dalam. Ternyata para preman sudah bersiap, seolah mengetahui kedatangan mereka. Baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Gas air mata dilemparkan, dan suara desingan peluru memecah malam. Di tengah kekacauan, seorang polisi terkena tembakan di kaki dan jatuh, namun tim medis segera menariknya mundur. Preman-preman Ambon bertarung mati-matian, sebagian bahkan menggunakan rompi pelindung. Dalam waktu 30 menit, gudang berhasil diamankan. Di dalamnya ditemukan senjata rakitan, uang tunai ratusan juta rupiah, dan dokumen dalam bahasa Mandarin yang memuat denah wilayah pesisir Jakarta serta jadwal pengiriman kontainer dari Tiongkok. Yang lebih mengejutkan, ada 2 pria warga negara asing yang tertangkap dalam kondisi terluka, salah satunya diduga tangan kanan Tuan Zhang. Mereka segera dibawa ke Polda untuk diperiksa intensif. Namun meski operasi ini sukses, Kapolres sadar bahwa ini baru puncak gunung es. Masih banyak yang harus diungkap, dan Tuan Zhang sendiri belum tersentuh.
Jakarta sedang menyimpan bara, dan belum ada yang tahu seberapa besar ledakan yang akan datang. Di ruang interogasi Polda, 2 warga negara asing yang ditangkap dari gudang tua akhirnya angkat bicara setelah tekanan psikologis intensif dan pengacara mereka gagal menghalangi proses hukum. Salah satu dari mereka bernama Li Wei, mantan tentara bayaran yang telah beroperasi di Myanmar dan Kamboja sebelum datang ke Indonesia. Dari pengakuannya, polisi menemukan fakta mencengangkan, ada aparat Indonesia sendiri yang menjadi informan dan pelindung jaringan Tuan Zhang. Mereka menerima uang dalam jumlah besar agar operasi preman dan penguasaan tanah berjalan tanpa gangguan dari pihak berwenang. Kapolres langsung melaporkan temuan ini ke Kapolda dan meminta izin membongkar jaringannya hingga ke dalam institusi sendiri. Satu nama mencuat, AKPF, seorang perwira yang sebelumnya menjabat sebagai kepala unit reskrim dan sering berada di lokasi konflik tanpa alasan jelas. Setelah disadap, komunikasi AKPF dengan seorang pengusaha keturunan asing yang bekerja untuk Zhang terbukti melibatkan transaksi ratusan juta rupiah dan pengamanan aktivitas ilegal. Penangkapan AKPF dilakukan diam-diam malam itu juga, dan membuat geger internal kepolisian. Tindakan ini memperjelas bahwa musuh yang mereka hadapi bukan hanya di luar, tapi juga di dalam barisan sendiri. Sementara itu, dari ponsel Li Wei, tim siber menemukan lokasi persembunyian Tuan Zhang yang selama ini berpindah-pindah dengan mobil box tanpa plat resmi. Ia diketahui sedang bersembunyi di sebuah villa elit di kawasan Puncak, di bawah perlindungan sejumlah mantan tentara bayaran asing dan preman lokal. Polisi sadar, operasi berikutnya tak bisa dilakukan sembarangan. Mereka harus menyusun taktik penyergapan dengan kecepatan dan presisi tinggi. Kapolres memerintahkan pembuatan tim elit kecil yang akan dipimpin langsung oleh Kompol Raditya. Targetnya jelas, menangkap Tuan Zhang hidup-hidup, dan menghentikan konspirasi lintas negara yang sudah menodai Jakarta. Tim elit yang dipimpin Kompol Raditya bergerak dalam senyap menuju puncak dengan perlengkapan lengkap dan drone pengintai. Mereka menyamar sebagai petugas teknisi PLN dan pemadam kebakaran, memanfaatkan jalur logistik alternatif agar tidak terdeteksi. Villa tempat persembunyian Tuan Zhang ternyata dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata laras panjang. Pos penjagaan berada di 3 titik berbeda, dan setiap kendaraan yang masuk diperiksa secara detail. Ini bukan villa biasa, melainkan markas komando bergerak yang dilengkapi dengan CCTV internal, pagar listrik, dan bunker bawah tanah untuk pelarian darurat. Pengintaian selama 2 hari dilakukan tanpa henti. Tim berhasil merekam video Tuan Zhang sedang berbicara dalam bahasa Mandarin dengan seseorang melalui sambungan satelit. Transkrip percakapan menunjukkan rencana besar penguasaan lahan-lahan strategis di seluruh pesisir Jakarta, Bekasi, dan Tangerang melalui intimidasi, pengusiran paksa, dan rekayasa hukum. Dokumen yang berhasil disadap juga menyebutkan dukungan dana dari perusahaan-perusahaan besar di Hong Kong yang punya afiliasi dengan kartel ekonomi gelap. Tuan Zhang bukan sekadar mafia tanah biasa, dia adalah pion utama dari perang tak kasat mata antar kepentingan global yang masuk ke Indonesia. Tepat pukul 4.15 pagi, operasi penyerbuan dimulai. Tim menyerbu dari 3 arah, meledakkan gerbang utama dan menjinakkan sistem alarm dalam hitungan detik. Tembakan pecah dari dalam villa, namun tim elit sudah lebih siap. Satu persatu anak buah Zhang dilumpuhkan, sebagian menyerah, sebagian tewas di tempat. Tuan Zhang sempat mencoba kabur lewat lorong bawah tanah, namun tim yang dipimpin langsung Kompol Raditya berhasil mencegatnya. Dalam kondisi babak belur, Zhang akhirnya ditangkap hidup-hidup. Tangannya diborgol, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan, karena tidak menyangka bahwa perlawanan dari Indonesia akan secepat dan seganas ini. Penangkapan Tuan Zhang menjadi berita besar di berbagai media nasional. Pemerintah pusat menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Metro Jaya dan menyatakan akan membentuk tim khusus untuk mengusut keterlibatan asing dalam konflik agraria. Namun di balik sorotan itu, bahaya justru sedang berkembang di jalanan Jakarta. Kelompok preman Ambon yang tersisa, merasa kehilangan pelindung utama, berubah menjadi liar dan brutal. Mereka mulai menyerang kantor-kantor pengacara dan notaris yang terlibat dalam gugatan sengketa tanah, membakar berkas-berkas, dan meninggalkan ancaman pada keluarga korban. Di sisi lain, Kompol Raditya menerima informasi dari jaringan intelijen bahwa ada rencana pembalasan besar-besaran oleh sisa jaringan Zhang. Mereka tidak tinggal diam setelah bos besar mereka ditangkap. Salah satu sel aktif yang sebelumnya tidak terdeteksi,
diketahui telah menyusup ke dalam proyek pengamanan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan menyiapkan ledakan di lokasi vital. Kapolres segera membentuk tim kontrateror kecil untuk menelusuri dan mengamankan seluruh titik sensitif. Petunjuk demi petunjuk mengarah pada nama baru, Niko, mantan kaki tangan Zhang yang kini memimpin sisa gerombolan preman Ambon dari bawah tanah. Niko dikenal licik dan tak segan membunuh. Ia menganggap penangkapan Zhang sebagai penghinaan terhadap gengnya, dan bersumpah akan membalas dendam. Dalam satu malam, dua polisi yang pernah ikut dalam penyergapan di puncak ditemukan tewas dibakar di dalam mobil dinas yang diparkir di Cipinang. Kekejaman ini langsung menyulut kemarahan di tubuh kepolisian. Tak ada jalan lain, perburuan kini beralih dari mafia asing ke pengkhianat dalam negeri yang tak kalah berbahaya. Jakarta pun berubah menjadi medan pertempuran baru, perang antara hukum dan kekacauan yang muncul dari reruntuhan kekuasaan Tuan Zhang. Malam itu, suasana di sekitar Pasar Senen mencekam. Polisi mendapat laporan intelijen bahwa Niko dan kelompoknya akan melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa pengusaha bayangan yang dulu berada di bawah koordinasi Tuan Zhang. Lokasi pertemuan dipilih secara licik, area padat dan penuh aktivitas, sulit dibedakan mana warga sipil dan mana musuh. Kompol Raditya langsung mengerahkan unit khusus berpakaian preman untuk menyamar sebagai pedagang dan pengunjung pasar. Tim penembak jitu disebar di atap pertokoan, dan semua pintu keluar masuk dikunci secara diam-diam. Sekitar pukul 22, Niko dan 6 anak buahnya muncul dengan gaya santai. Mereka masuk ke dalam sebuah warung kopi tua yang diduga menjadi lokasi transaksi. Di sana, pembicaraan berlangsung panas. Niko menawarkan perlindungan kepada para pengusaha untuk melanjutkan proyek sengketa tanah dengan syarat baru, potongan keuntungan lebih besar, dan senjata yang lebih canggih. Tapi pembicaraan itu tidak berlangsung lama. Salah satu anggota polisi yang menyamar mengirim sinyal. Dalam waktu 5 detik, warung kopi itu digerebek. Kontak senjata pecah di tengah pasar. Warga berlarian panik, dan suara tembakan menggema keras di malam Jakarta. Niko tak menyerah. Ia membalas dengan brutal, melempar granat rakitan dan membakar kios-kios sekitar untuk menciptakan kepanikan massal. Kompol Raditya turun langsung ke lapangan, mengejar Niko dari lorong ke lorong. Duel sengit pun terjadi di dalam sebuah toko baju terbakar. Niko dengan parang, Raditya dengan pistol. Pertarungan itu berakhir ketika Raditya menembak lutut Niko dan menjatuhkannya ke lantai. Niko meraung kesakitan, namun akhirnya diborgol dan diseret keluar oleh tim. Preman-preman lainnya juga berhasil dilumpuhkan. Pasar Senen porak-poranda, namun ibu kota malam itu berhasil diselamatkan dari kejahatan yang lebih besar. Setelah duel berdarah di Pasar Senen, gelombang reaksi datang dari berbagai arah. Media membanjiri layar televisi dan sosial media dengan gambar pasar yang hancur, kios terbakar, dan mayat berserakan. Meskipun polisi dianggap berhasil melumpuhkan preman Ambon yang tersisa, banyak warga sipil yang ikut menjadi korban. Pedagang kecil kehilangan lapak, beberapa warga luka terkena peluru nyasar, dan trauma psikologis melanda anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Di tengah sorotan publik, muncul suara-suara sumbang yang menyalahkan pihak kepolisian karena dianggap gegabah dalam penindakan. Di balik layar, tekanan datang dari pejabat-pejabat tinggi yang selama ini diam. Wakil Gubernur DKI Jakarta memanggil Kapolda dan meminta penjelasan terkait eskalasi kekerasan yang terus meningkat. Beberapa anggota DPR pun ikut bersuara, menuding ada kelalaian dalam pengamanan konflik agraria yang seharusnya diselesaikan secara hukum, bukan dengan senjata. Kompol Raditya dan Kapolres dipanggil ke Mabes Polri untuk memberi laporan tertulis. Di dalam tubuh kepolisian sendiri, friksi mulai muncul antara unit operasional dan para pejabat birokratis yang mulai khawatir akan citra lembaga mereka di mata publik. Namun di lapangan, kenyataan tak seindah debat politik. Warga korban penggusuran masih hidup di tenda-tenda darurat, proyek pembangunan di lokasi sengketa tanah terhenti karena konflik hukum, dan ketegangan antar kelompok sipil meningkat. Banyak yang mulai sadar bahwa perang ini bukan hanya soal mafia dan polisi, tapi tentang bagaimana tanah ibu kota dijadikan komoditas oleh kepentingan asing dan dalam negeri. Kompol Raditya pun mulai merasa tertekan, tidak hanya harus melawan sisa-sisa preman, tapi juga sistem yang diam-diam melindungi kepentingan para penguasa tanah. Namun ia tahu satu hal, mundur bukan pilihan. Setelah penggerebekan di Pasar Senen dan penangkapan Niko, Kompol Raditya mulai menerima peringatan-peringatan halus dari orang-orang yang tak pernah ia temui sebelumnya.
Beberapa di antaranya adalah pengacara ternama, pengusaha properti besar, dan bahkan seorang perwira tinggi yang menawarkan jalan damai. Mereka menyarankan agar kasus ini dihentikan karena dianggap sudah cukup. Tapi Raditya tahu, semua ini hanyalah puncak gunung es. Di balik mafia preman, ada kekuatan finansial besar yang mengatur arus uang dan kekuasaan melalui sengketa tanah di ibu kota. Nama-nama baru mulai muncul, termasuk seorang taipan properti keturunan Tionghoa yang diketahui punya relasi bisnis dengan Zhang. Berdasarkan dokumen penyelidikan digital yang ditemukan di laptop Niko, terkuak bahwa jaringan ini bukan hanya menyasar lahan kosong, tapi juga aset-aset strategis milik pemerintah yang hendak diprivatisasi. Mereka mengendalikan notaris, pejabat BPN, hingga aparat lokal yang siap menyulap sertifikat dan menggusur warga dengan dalih hukum. Salah satu perusahaan yang disebut dalam dokumen itu memiliki kantor pusat di Shanghai dan telah mengalirkan dana lebih dari 800 miliar rupiah dalam bentuk investasi gelap. Semua informasi ini Raditya laporkan ke Kapolda, tapi reaksinya mengejutkan, kasus ditahan, dan Raditya diperintahkan mengambil cuti untuk menenangkan situasi. Merasa terjebak dalam lingkaran yang membungkam, Raditya tidak tinggal diam. Ia diam-diam menghubungi wartawan investigasi yang selama ini mengikuti kasus-kasus mafia tanah. Lewat jalur rahasia, ia menyerahkan salinan dokumen yang berisi bukti keterlibatan pihak asing dan dalam negeri. Risiko besar menantinya, karir, keselamatan, bahkan keluarganya bisa jadi sasaran. Tapi Raditya sadar, jika ia diam, Jakarta akan benar-benar jatuh ke tangan kekuatan hitam yang membeli hukum dan tanah dengan darah dan uang. Ia tahu perang belum selesai. Justru baru dimulai, dan kali ini, musuhnya bukan preman jalanan, melainkan para raja tanpa mahkota yang duduk nyaman di balik meja rapat pencakar langit. Kompol Raditya kini menjadi musuh dalam diam bagi banyak pihak. Setelah membocorkan dokumen ke wartawan investigasi, ia tak lagi merasa aman bahkan di rumahnya sendiri. Suatu malam, ketika ia hendak pulang dari masjid dekat rumah, sebuah motor melaju kencang dan melepaskan tembakan ke arah mobil dinasnya yang sedang diparkir. Ledakan kecil terjadi, menghancurkan bagian depan kendaraan. Beruntung, Raditya belum masuk ke dalam mobil. Ia tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini adalah tanda bahwa ia harus mundur, atau musnah. Keesokan harinya, ia menerima surat pindah tugas secara tiba-tiba dari Mabes Polri, memindahkannya ke daerah terpencil di luar Jawa. Namun Raditya tak mundur, ia justru semakin yakin bahwa yang ia hadapi kini bukan sekadar sindikat lokal, melainkan jaringan kekuasaan yang memiliki cengkeraman kuat atas lembaga negara. Wartawan yang ia hubungi, Laras Simanjuntak, berhasil menelusuri jejak aliran dana dari perusahaan Zhang Group ke beberapa yayasan politik dan perusahaan cangkang di Jakarta. Dalam laporannya yang siap dipublikasikan, Laras juga menyebut nama seorang menteri yang menjadi broker utama tanah-tanah sengketa itu. Tapi sebelum artikel itu tayang, Laras mendadak menghilang. Kantor redaksi dikunci, dan tim investigasi dilarang memuat berita apapun terkait jaringan mafia tanah. Merasa waktu tak berpihak padanya, Raditya mulai bergerak di luar struktur resmi. Ia menghubungi beberapa mantan anggota Densus yang kini bekerja sebagai penyelidik swasta. Bersama mereka, ia menyusun strategi untuk membongkar seluruh jaringan ini lewat jalur tidak biasa, bukan di pengadilan, melainkan lewat pengungkapan publik yang masif. Ia tahu, satu-satunya cara menghancurkan gurita kekuasaan adalah dengan membuatnya terlihat jelas di depan rakyat. Tapi ia juga sadar, semakin terang langkahnya, semakin besar bayangan musuh yang akan memburunya. Dan di tengah gelapnya Jakarta, Raditya pun bersiap menjadi cahaya kecil yang menyulut kobaran perlawanan. Melalui jaringan bawah tanahnya, Raditya mendapatkan informasi bahwa para bos besar, termasuk perwakilan Zhang Group dari Shanghai, akan mengadakan pertemuan eksklusif di sebuah hotel mewah di bilangan SCBD. Acara itu bertajuk Jamuan Bisnis Biasa, namun sesungguhnya menjadi ajang koordinasi terakhir sebelum langkah besar pengambil alihan lahan sengketa secara paksa dimulai. Dengan bantuan mantan anggota Densus, Raditya berhasil mendapatkan identitas seorang pengawal tamu VVIP yang akan hadir. Dalam hitungan jam, ia menyamar dan menyusup ke lokasi sebagai petugas keamanan cadangan. Di dalam ballroom hotel, puluhan pria berdasi duduk mengelilingi meja bundar sambil membahas proyek-proyek tanah strategis. Zhang tak hadir langsung, namun mengirim utusan bernama Lian Kai, seorang lelaki muda berwajah dingin yang berbicara dalam bahasa Inggris fasih.
Kita harus percepat pembebasan lahan di Cilincing dan Senen. Gunakan jalur tekanan. Aparat sudah lunak. Preman lokal bisa dibentuk ulang, katanya. Di sisi lain meja, seorang pria dengan logat Betawi kental menyahut, "Tenang saja, Komandan, kami yang beresin. Yang penting duitnya lancar." Raditya merekam semua percakapan dengan kamera tersembunyi. Namun naas, saat hendak keluar dari ballroom, seorang pengawal asing curiga dan menanyakan kartu identitasnya. Perkelahian kecil tak terelakkan. Raditya berhasil menjatuhkan si pengawal, namun situasi berubah tegang. Alarm keamanan dibunyikan, dan beberapa pria bersenjata mulai menyisir area. Ia terpaksa kabur melalui lorong belakang, melompati pagar parkiran, dan melarikan diri dengan motor trail yang sudah disiapkan. Malam itu, Raditya nyaris tewas. Tapi yang lebih penting, ia berhasil membawa rekaman yang dapat mengguncang fondasi para penguasa tanah Jakarta. Pertanyaannya sekarang, siapa yang cukup berani untuk menayangkannya? Setelah pelariannya yang dramatis dari Hotel SCBD, Raditya bersembunyi di rumah aman milik salah satu mantan anak buahnya yang dulu pernah bertugas di tim Satgas Anti Teror. Ia mulai menyusun bukti-bukti yang ia rekam, percakapan tentang suap aparat, perintah intimidasi, hingga strategi penggusuran massal. Tapi saat hendak mengirim data itu ke media luar negeri dan LSM internasional, jaringan internet dan sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Beberapa menit kemudian, rumah itu dikepung oleh satuan khusus polisi berpakaian lengkap. Mereka mengklaim membawa surat penangkapan terhadap Raditya atas tuduhan pembocoran informasi negara dan pembangkangan perintah atasan. Raditya tahu, ini bukan penangkapan resmi, ini penghilangan. Ia berhasil kabur lewat terowongan darurat yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi yang membuatnya terpukul adalah melihat nama perwira penanggung jawab operasi itu, AKBP Hardian, mantan sahabat dekatnya semasa dinas di Brimob. Raditya sadar bahwa tekanan dari jaringan mafia telah menyusup jauh ke dalam institusi kepolisian, menjadikan sahabat sebagai musuh. Dalam pelariannya, ia menyusup ke Mabes Polri melalui saluran digital, membongkar dan mengamankan semua laporan kasus sengketa tanah yang sebelumnya telah diminta untuk dihentikan. Ia tahu waktunya tak banyak. Di sisi lain, publik mulai bertanya-tanya. Media sosial dibanjiri rumor tentang hilangnya wartawan Laras Simanjuntak dan ledakan misterius di mobil dinas Raditya. Beberapa pengamat mulai bersuara bahwa ada upaya besar untuk menutup-nutupi keterlibatan kekuatan luar dalam proyek-proyek pembangunan ibu kota. Namun, belum ada bukti nyata yang muncul ke publik. Raditya kini menjadi buron, dijadikan kambing hitam oleh institusinya sendiri. Tapi ia masih punya satu senjata pamungkas, rekaman rahasia dari pertemuan para bos tanah di hotel. Ia bersumpah, selama napasnya masih ada, kebenaran harus sampai ke rakyat. Jakarta tak boleh dijual ke kekuasaan gelap. Raditya tahu bahwa satu-satunya cara agar rekaman tak dibungkam adalah dengan menyebarkannya secara langsung dan masif. Ia menjalin kontak dengan komunitas hacker independen bernama Langit Merdeka, kelompok yang selama ini dikenal menyusup sistem korporasi dan jaringan propaganda. Dengan bantuan mereka, Raditya menyiapkan siaran langsung yang akan dibajak ke berbagai kanal media digital, termasuk layar reklame LED besar di jantung kota Jakarta. Targetnya jelas, menggugah rakyat dan mempermalukan para pengkhianat bangsa di depan publik. Malam itu, pukul 21, ribuan warga yang melintasi Bundaran HI, SCBD, dan Taman Menteng tiba-tiba dikejutkan oleh tayangan mengejutkan, wajah-wajah para pengusaha, pejabat, dan preman bayaran Ambon yang terlibat dalam skema pengambil alihan lahan. Dalam video itu, terdengar jelas percakapan tentang uang sogokan, intimidasi, dan keterlibatan sang grup. "Indonesia bukan milik kalian, kami tidak akan tunduk," suara Raditya menggema dari rekaman, disambut sorak-sorai warga di jalanan. Tayangan ini pun viral dalam waktu kurang dari 10 menit, membuat media arus utama tak bisa lagi menghindar untuk memberitakannya. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa risiko. Sekitar pukul 23, lokasi persembunyian Raditya berhasil dilacak oleh tim cyber polisi yang berhasil menembus jaringan Langit Merdeka. Dalam penggerebekan mendadak, suara tembakan terdengar memecah malam. Raditya berhasil melarikan diri, tapi satu rekannya, mantan anggota Densus bernama Ardi, tewas tertembak. Duka itu tak sempat diratapi, karena keesokan paginya, nama Raditya muncul di daftar teroris domestik versi pemerintah. Narasi di balik media mulai berubah, menyudutkan Raditya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Tapi publik,
Untuk pertama kalinya, mulai curiga, siapa sebenarnya musuh bangsa ini. Setelah aksi siaran langsung yang mengguncang ibu kota, Raditya tahu waktunya bergerak lebih besar. Ia tidak bisa lagi melawan sendirian. Di sebuah gudang tua di kawasan Marunda, ia mengumpulkan orang-orang yang selama ini diam namun menyimpan bara perlawanan. Mereka adalah mantan tentara yang diberhentikan karena membongkar korupsi, warga korban penggusuran yang keluarganya hilang secara misterius, dan sejumlah pemuda dari kampung-kampung yang kini siap melawan. Mereka membentuk aliansi tak resmi yang mereka namakan Pasukan Bayangan. Pasukan ini tak punya seragam atau senjata canggih, tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki para musuh mereka, kemarahan tulus dari hati yang terzalimi. Raditya membagi tim menjadi 3 kelompok, pengumpul data lapangan, pengganggu logistik lawan, dan tim sabotase informasi yang akan menembus sistem digital perusahaan dan instansi negara yang terlibat dalam proyek pengkhianatan tanah rakyat. Latihan militer ringan pun digelar secara diam-diam di daerah pinggiran Bekasi dan Depok, memanfaatkan jalur irigasi dan reruntuhan bangunan sebagai tempat simulasi. Di sisi lain, pihak kepolisian dan TNI mulai pecah suara. Ada beberapa perwira muda yang diam-diam mengirim pesan dukungan kepada Raditya, mengaku muak dengan komando atasan yang tunduk pada konglomerat asing. Sementara itu, para preman bayaran Ambon mulai terpecah. Sebagian dari mereka menghilang setelah video siaran malam itu, takut diburu massa. Namun sebagian lain, yang masih loyal karena uang, mulai mengkonsolidasikan kekuatan di bawah pimpinan baru yang lebih kejam, seorang mantan tentara bayaran dari Filipina yang dikenal sebagai Carlos. Konfrontasi besar, sepertinya tinggal menunggu waktu. Jakarta sedang menuju perang jalanan antara rakyat dan para penjajah berseragam. Subuh itu, Jakarta tak seperti biasanya. Di kawasan Pasar Senen yang biasanya ramai pedagang, suasana mendadak mencekam. Pasukan Bayangan telah mendeteksi pergerakan kelompok preman Ambon yang dikomandoi Carlos sedang mengangkut senjata ringan dan uang tunai hasil suap untuk membayar kelompok baru yang direkrut dari luar kota. Raditya memutuskan tak bisa menunggu lebih lama. Ia mengirim 3 tim kecil untuk memutus rute logistik Carlos, sekaligus memperlihatkan pada publik bahwa perlawanan bukan hanya wacana. Pertempuran pecah sekitar pukul 4.30 pagi. Di antara kios-kios kosong dan jalanan becek yang baru diguyur hujan, senjata api rakitan dan senjata tajam jadi alat utama. Meski kalah persenjataan, pasukan Bayangan menggunakan taktik gerilya kota, membakar ban, menciptakan kepanikan, dan menggunakan celah gang sempit untuk menyerang. Carlos, dengan pasukan preman brutalnya, membalas dengan brutal pula. Beberapa warga sipil terluka karena terjebak baku tembak. Namun, kamera-kamera jalan dan siaran warga lewat media sosial membuat semuanya viral. Untuk pertama kalinya, rakyat melihat bahwa pertempuran ini nyata, bukan sekadar isu sengketa biasa. Dalam waktu 2 jam, pasukan Bayangan berhasil merebut 1 kontainer senjata yang disembunyikan di toko elektronik kosong. Carlos melarikan diri dengan luka tembak di bahu, sementara puluhan anak buahnya ditangkap warga yang mulai berani ikut bergerak. Raditya segera mengirim pesan terbuka melalui radio gelap yang ditangkap oleh komunitas masyarakat pinggiran, Jakarta sedang dijual. Tapi kami akan rebut kembali. Bersama kalian. Kalimat itu jadi semboyan baru, terpasang di mural-mural dan spanduk jalanan. Perang belum usai, tapi api perlawanan telah menyala di jantung kota. Setelah kekalahannya di Pasar Senen, Carlos tak tinggal diam. Meski bahunya terluka, ia kembali ke markas rahasia di daerah Pluit, tempat para preman bayaran dari Filipina dan Ambon tengah berlatih menggunakan senjata otomatis yang diam-diam dikirim melalui pelabuhan gelap. Dengan bantuan sisa jaringan mafia Tiongkok dan beberapa oknum aparat, Carlos menyusun rencana balas dendam besar-besaran. Targetnya bukan hanya Raditya, tapi seluruh kawasan yang dianggap sebagai basis simpatisan pasukan Bayangan. Rakyat sipil pun mulai diincar. Pada malam tanggal 10, suara ledakan terdengar di Kampung Kalianyar, daerah padat yang selama ini dikenal mendukung perlawanan. Beberapa rumah terbakar, anak-anak dan perempuan menjerit ketakutan. Carlos memerintahkan pasukannya untuk menciptakan teror agar rakyat kembali takut dan tidak berpihak pada Raditya. Namun serangan brutal itu justru membangkitkan amarah lebih luas. Media sosial dipenuhi rekaman video tangisan korban, serta siaran langsung warga yang menyebut nama Carlos dan para pejabat yang selama ini membiarkannya. Narasi perang pun berubah. Kini bukan hanya antara polisi dan preman, tapi antara rakyat dan kekuasaan gelap.
Raditya merespons cepat. Ia menggelar pertemuan darurat dengan para tokoh kampung, aktivis buruh, dan simpatisan perlawanan. Mereka sepakat untuk menyatukan semua kekuatan sipil, tidak hanya untuk melawan preman, tapi juga untuk membuka fakta siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Salah satu mantan wartawan investigasi menyerahkan data lengkap transaksi rekening milik jaringan Zhang Group di Jakarta, termasuk nama-nama jenderal dan pengusaha lokal yang menjadi perantara. Data ini adalah peluru utama. Tapi sebelum diumumkan, mereka harus bersiap menghadapi badai terakhir dari Carlos, yang konon akan menyerang langsung jantung kekuatan pasukan bayangan di Menteng. Ketegangan semakin memuncak. Setelah serangan Carlos yang menghancurkan Kampung Kalianyar, pasukan Raditya tahu bahwa serangan balasan tak bisa lagi dihindari. Semua persiapan telah dilakukan. Mereka memindahkan semua warga sipil yang bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan menyiapkan garis pertahanan di Menteng, tempat yang kini menjadi markas pasukan bayangan. Tak hanya itu, Raditya juga mengumpulkan data mengenai transaksi gelap Zhang Group, yang menunjukkan keterlibatan para pejabat penting dan konglomerat lokal dalam merancang kekacauan tanah Jakarta. Data tersebut akan dibuka kepada publik jika ia berhasil bertahan. Carlos, yang kini telah dipenuhi amarah dan rasa terhina, mulai bergerak dengan pasukannya yang jauh lebih terlatih dan dilengkapi persenjataan canggih. Malam itu, sekitar pukul 22, mereka melakukan serangan besar-besaran ke kawasan Menteng. Sebelumnya, Carlos telah memanfaatkan kekuasaannya untuk menonaktifkan sebagian besar kamera pengawas di area sekitar, membuat suasana semakin mencekam. Namun, Raditya sudah memprediksi gerakan ini. Dengan koordinasi yang sempurna, pasukan bayangan meletakkan jebakan-jebakan darurat di jalan-jalan utama dan gang-gang sempit Menteng, menggunakan ranjau darat sederhana dan ledakan kecil yang menghancurkan jejak. Pertempuran sengit pun terjadi di tengah jalanan Menteng, yang biasanya tenang dan penuh dengan rumah-rumah mewah. Di balik pohon-pohon besar dan halaman rumah yang luas, senapan otomatis saling bersahutan. Pasukan bayangan yang lebih mengenal medan bertempur dengan cerdas, sementara Carlos dan pasukannya yang terbiasa dengan pertempuran terbuka terjebak dalam kekacauan. Ledakan demi ledakan mengguncang jalanan, dan banyak dari preman Ambon yang terjatuh. Raditya memimpin sendiri pasukannya, tak gentar meskipun dia tahu setiap langkahnya bisa berarti akhir hidupnya. Namun, dalam pertempuran itu, ada satu momen yang mengubah segalanya. Ketika Raditya mengejar Carlos yang terpojok di sebuah gedung kosong, ia mendapati bahwa sang musuh memiliki sesuatu yang lebih besar dalam rencananya. Carlos tidak hanya bekerja untuk Zhang Group, tetapi juga memiliki koneksi yang lebih dalam dengan jaringan internasional yang telah menguasai Jakarta. Puncak dari pertempuran ini bukan hanya soal hidup dan mati, tetapi tentang menyelamatkan kota dari cengkeraman yang lebih besar, kerjasama antara mafia dan oknum negara yang selama ini menjadi bayangan di balik segala kerusuhan. Pagi itu, Menteng masih diselimuti asap dan debu dari pertempuran semalam. Jalanan yang biasanya dipenuhi mobil mewah kini penuh dengan reruntuhan dan sisa-sisa pertempuran yang sengit. Pasukan bayangan berhasil menguasai kawasan tersebut, namun kemenangan itu terasa pahit. Carlos, yang sempat terpojok, akhirnya berhasil melarikan diri keluar kota dengan bantuan jaringan luar yang tak terduga. Raditya tahu, meskipun mereka berhasil dalam pertempuran ini, perang yang sebenarnya belum berakhir. Namun, dalam setiap kemenangan, ada harga yang harus dibayar. Beberapa anggota pasukan bayangan terkorbankan, dan banyak warga yang terluka dalam aksi tersebut. Raditya, meski lelah, tidak bisa membiarkan kota ini kembali dikuasai oleh tangan-tangan kotor yang sudah lama mengendalikannya. Ia memutuskan untuk melakukan langkah terakhir, membuka seluruh data yang selama ini tersembunyi. Dengan bantuan beberapa hacker yang setia, Raditya berhasil meretas sistem internal Zhang Group dan beberapa lembaga negara yang terlibat dalam sengketa tanah. Semua informasi itu, yang mengungkapkan hubungan antara pejabat tinggi, konglomerat, dan mafia internasional, akhirnya dipublikasikan secara luas melalui berbagai saluran media sosial. Berita itu mengguncang Indonesia. Rakyat yang selama ini dipermainkan oleh kekuasaan mulai membuka mata. Dalam waktu kurang dari 24 jam, protes massal pecah di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Warga berbondong-bondong ke jalan, menuntut agar pihak berwenang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasaan tanah secara ilegal dan penindasan terhadap rakyat kecil. Pemerintah, yang awalnya berusaha menutup-nutupi skandal ini, akhirnya tak bisa lagi menahan gelombang tuntutan rakyat.
Tuntutan pengunduran diri para pejabat terlibat mulai menggema dari berbagai penjuru. Namun, meski Raditya berhasil membuka tabir kejahatan besar yang telah menggerogoti Jakarta, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam kekacauan tersebut, dia menjadi target utama para mafia yang masih bersembunyi di bayang-bayang kota. Raditya tahu bahwa hidupnya akan terus terancam, tetapi bagi dia, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menuntaskan perjuangan ini. Walaupun banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan, Raditya hanya melihat dirinya sebagai seorang pejuang yang berjuang untuk keadilan. Dia tahu, perjuangan ini belum selesai. Tapi yang jelas, Jakarta telah berubah selamanya.